Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yesus Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam episode ke-67. Kita akan membahas Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 63 ini adalah saat hidup terasa seperti di padang gurun. Mazmur 63 ini adalah mazmur yang menarik dan menyentuh. Kenapa? Karena pemazmur diperhadapkan dengan orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, dan diperhadapkan dengan orang-orang yang berdusta kepadanya di dalam ayat 12. Bapak Ibu, kondisi Daud pada saat itu, dia sedang menyelamatkan diri dari kejaran Raja Saul. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 63 ayat 1 ini. Dan dalam keadaan seperti itu, dia mencari tempat persembunyian, yaitu di padang gurun. Di padang gurun, dia merasakan kesendirian. Dia merasakan kesepian. Daud berada di tempat pengasingan, di padang gurun Yehuda. Padang gurun biasanya, Bapak Ibu Saudara, itu kering kerontang, tandus, sulit air. Daerah yang jauh dari Bait suci. Bait suci kita tahu bersama adalah tempat orang Israel untuk bertemu dengan Tuhan. Bait suci atau kemah suci atau tabernakel adalah tempat kehadiran Tuhan. Dan Daud jauh dari situ. Sehingga Daud merasa kesepian, mengalami kesendirian. Dan ada keinginan yang kuat bagi Daud untuk bisa masuk ke bait suci. Tempat di mana dia bisa melihat kekuatan dan kemuliaan Allah. Tetapi dia sedang ada di padang gurun. Tempat yang kering kerontang. Dan dia berkata seperti padang gurun, kering kerontang. Demikianlah jiwanya Daud yang Daud rasakan. Nah, apa yang Daud lakukan di padang gurun ini? Daud memilih untuk tidak berdiam diri menghadapi kesesakannya. Di tengah situasi yang sulit bagi Daud, ia mencari pertolongan dari Tuhan. Dia tidak berlari mencari pertolongan dari orang lain atau dari manusia. Tetapi dia mencari pertolongan dari Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya. Kalau tadi kita lihat di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga dikatakan oleh Daud, "Ya Allah,
Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Dia mencari Allah. Jika aku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Melalui Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa kehadiran berbagai kesulitan, ancaman, maupun problematika kehidupan membuat kita seperti ada di padang gurun. Tapi perhatikan ini, Bapak Ibu Saudara. Padang gurun sering sekali membuat kita merindukan Tuhan. Padang gurun, saya ulang sekali lagi, sering sekali membuat kita merindukan Tuhan seperti yang dialami Daud. Pelajaran dari Mazmur 63 ini adalah padang gurun merupakan media yang subur untuk pertumbuhan rasa rindu yang dalam kepada Allah. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari Mazmur 63 ini. Kembali saya akan bacakan ayat kedua, dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ini Daud ketika ada di padang gurun, situasi yang gak mudah buat dia. Dia merindukan Tuhan, dia mencari Tuhan. Dia katakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita sepertinya berasa di padang gurun, situasi yang sulit yang kita alami, yang kita hadapi, situasi kering bagi jiwa kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, tetapi bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ingin membawa kita untuk merindukan Dia. Disitulah kita menyadari bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ayat ke-9. Dikatakan oleh Alkitab, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tuhan ingin bangkitkan di dalam jiwa kita kerinduan yang dalam akan Tuhan. Sehingga jiwa kita ini menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan medianya adalah situasi seperti di padang gurun. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang rindu didoakan, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami bahwa situasi di padang gurun yang membuat kering kehidupan kami, jiwa kami, adalah tempat yang terbaik untuk Tuhan membangun kerinduan yang dalam akan Tuhan. Kesadaran yang dalam bahwa kami membutuhkan Tuhan. Materaikan firman-Mu di hati kami. Hamba-Mu doa sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tuhan, buka jalan buat mereka yang ada di dalam jalan-jalan yang buntu. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan. Mereka yang sudah berkeluarga, tetapi belum punya keturunan, Tuhan, berikan keturunan bagi mereka. Bahkan mungkin ada yang menyaksikan program ini jatuh dalam dosa. Angkat kembali Tuhan. Ampuni mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, dan alami kuasa Tuhan di dalam doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari. Karena itu, tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.